Oke anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, silahkan kursinya dihadapkan ke depan dulu semuanya. Ya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasanya, sebelum pelajaran dimulai, kita membaca Azkarul Yaumiyah. Silahkan Mbak Lina dipimpin. Selanjutnya, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Masih ada yang ingat pelajaran minggu kemarin apa? Deposito mudharabah. Deposito mudharabah itu apa sih? Simpanan berjangka. Oke, berarti masih ingat ya untuk yang kemarin itu deposito mudharabah berupa simpanan berjangka. Oke, bagaimana suasana hati kalian hari ini? Ada yang punya masalah dengan pacarnya atau apa? Ada nggak? Senyum-senyum biasanya itu berarti punya pacar tapi lagi bahagia-bahagianya biasanya ya. Hari ini berarti nggak ada masalah semua ya? Ya alhamdulillah kalau begitu. Hari ini kita akan belajar mengenai sumber dana wadiah. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu agar kalian dapat menguraikan pengertian dan landasan hukum sumber dana wadiah, menganalisis akun-akun yang muncul pada transaksi sumber dana wadiah dengan tepat. Kalian dapat menganalisis prosedur pencatatan transaksi giro wadiah. Kalian dapat menganalisis prosedur pencatatan tabungan wadiah. Kalian mampu melakukan pencatatan giro wadiah dan kalian mampu melakukan pencatatan transaksi tabungan wadiah. Sampai di sini paham? Untuk model pembelajaran dan teknik penilaian yang digunakan sama seperti minggu kemarin. Ada yang bisa menjelaskan ke Bu Vero apa itu sumber dana? Sumber dana itu adalah perolehan dari modal perusahaan dalam hal ini bank. Jadi perolehan dana dari bank itu dapatnya dari mana? Yang kita pelajari hari ini adalah sumber dana wadiah, yang berarti perolehan modal bank itu diperoleh dari akad wadiah. Seperti itu ya. Apakah dari kalian ada yang sudah punya simpanan dengan akad wadiah? Belum punya? Yakin belum punya? Ada yang punya simpanan di bank mini sekolah? Ada yang punya simpanan di bank mini sekolah? Mbak Lina punya? Mbak Angel punya? Di bank mini sekolah akad yang digunakan adalah wadiah. Karena apa? Selama ini kalian yang sudah punya simpanan, apakah kalian memperoleh bonus wadiah? Belum. Karena apa? Karena memang dari bank mini sekolah belum bisa untuk memberikan bonus seperti itu. Makanya akad yang digunakan adalah wadiah. Berarti yang sudah punya simpanan di bank mini sekolah sudah punya simpanan wadiah belum? Sudah. Gitu ya. Hari ini kita akan menonton video mengenai sumber dana wadiah. Silahkan kalian tonton video yang akan Bu Vero tampilkan ini ya. Silahkan diperhatikan ya. Tugas kalian saat memperhatikan yaitu mencatat apa saja yang kalian belum pahami dari video tersebut. Jadi silahkan yang di mejanya belum ada alat tulis, silahkan dibuka terlebih dahulu. Mas Angga punya mana? Oke, Mbak Ana, alat tulisnya mana? Bu Vero ingatkan lagi, tugas kalian saat menonton video yaitu mencatat apa yang belum kalian pahami dari penjelasan yang ada di video nanti ya. Kemudian nanti setelah menonton video, silahkan yang mau bertanya bisa memberikan pertanyaan seperti itu ya. Oke, mari kita tonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai akuntansi transaksi sumber dana wadiah pada bank syariah. Apa itu sumber dana wadiah? Dana wadiah dalam perbankan syariah merupakan kontrak atau akad titipan dari nasabah ke bank syariah.
Sumber dana wadiah adalah berasal dari simpanan giro dan simpanan tabungan. Sumber dana wadiah dari simpanan giro wadiah diatur melalui Fatwa DSN MUI nomor 1/DSN/MUI/4/2000. Sumber dana wadiah yang kedua berasal dari simpanan tabungan wadiah yang diatur melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 2/DSN/MUI/4/2000. Perbedaan dari simpanan tabungan dan giro berada pada cara penarikannya. Untuk tabungan ditarik menggunakan buku tabungan ataupun ATM, sedangkan untuk giro ditarik menggunakan cek atau biljet giro. Sedangkan untuk ketentuan lainnya keduanya mirip, seperti keduanya dapat diambil sewaktu-waktu dan untuk imbalan tidak disyaratkan, tapi sukarela dari pihak bank. Kalian tadi sudah menonton video mengenai akuntansi transaksi sumber dana wadiah. Apakah ada yang ingin kalian tanyakan mengenai yang sudah ditampilkan di video tadi? Mbak Christian, apakah bonus wadiah boleh disimpan tanpa dilihat pada apakah bonus wadiah boleh disimpan di rekening? Boleh disimpan di rekening tanpa perlu diberikan kepada nasabah secara tunai. Tanpa perlu diberikan kepada nasabah secara tunai. Apakah ada yang sudah belajar mengenai sumber dana wadiah sebelumnya dan bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Destia? Saya belum. Oke, Mbak Devi silakan. Iya, bisa disimpan untuk selama sampai 5 tahun. Iya, betul. Seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Devi bahwa untuk bonus wadiah itu boleh disimpan di rekening selama nasabah itu mengetahui bahwa nasabah itu memperoleh bonus wadiah dari bank. Sampai sini paham, Mbak? Paham ya? Apabila tidak ada yang bertanya lagi, silakan untuk posisi duduknya bisa menghadap ke meja masing-masing. Bu Vero ada tugas untuk kalian mencoba melakukan pencatatan transaksi sumber dana wadiah. Ini yang Bu Vero berikan tanggalnya itu tidak urut. Jadi nanti dipastikan kalau kalian melakukan pencatatan urut dari tanggal yang paling awal. Perhatikan dengan jelas ya. Silakan yang sudah dapat untuk bukti transaksinya bisa dilakukan pencatatan di buku masing-masing ya. Kalau ada yang masih belum paham, bisa tanya ke Bu Vero. Oh iya, seperti biasanya Bu Vero juga punya handout untuk referensi kalian melakukan pencatatan. Dapat ke belakang juga. Dapat semuanya handout dan bukti transaksinya? Sudah ya, silakan dilakukan pencatatan. Ini untuk mengerjakannya sendiri-sendiri dulu ya. Nanti akan ada waktu untuk kalian mengerjakan bersama dengan kelompok kalian. Perhatikan ya, itu hasil pekerjaan kalian yang ada di papan tulis untuk tanggal 10 Mei 2020.
2021. Sudah. Apakah sudah sama semua tanggal yang pertama adalah tanggal 10 Mei? Nah, untuk pencatatannya, apakah pilih kalian sudah sama? Apakah sudah dijamin dan kewajiban di aturan Andika di kredit? Sama. Ya, baik. Baik, kalau sudah paham semua, di sini Bu Vero ada tugas untuk kelompok. Sebelumnya Bu Vero bagi buku untuk mengelompokannya ya. Untuk kelompok yang pertama yaitu kelompoknya Mbak Masya, di sini satu saja, ya. Kelompok yang kedua kelompoknya Mbak Yuni. Kelompok ketiga kelompoknya Mbak Lala. Kelompok yang keempat kelompoknya Mbak Ika. Kelompok 5 kelompoknya Mbak Chandra dan kelompok 6 kelompoknya Mbak Tina. Ya, paham ya? Ingat-ingat kelompok berapa ya? Ini akan Bu Vero bagikan bukti transaksi sama seperti tadi. Bedanya apa? Bedanya di sini tidak hanya satu jenis simpanan, tapi ada dua jenis simpanan, yaitu simpanan dulu dan simpanan tahunan. Nama saya Firman Berja dari kelompok 4. Ingin menjelaskan mengenai pencatatan Aduknya ke sini. Kapan sudah bawa? pada tanggal 11 Mei. Ya. Kas tetangga sejak 3 juta Ya. kewajiban yang berkematian memakai setengah dan 33 juta rupiah. Ya. Tanggal 16 Mei kewajiban tabungan wajib memakai 11 juta rupiah. Kas kredit 11 juta rupiah. Pada tanggal 31 Mei menambah kredit sebesar 20 rupiah dan kas sekitar 20 rupiah. Tanggal 31 Mei kewajiban tabungan wajib menambah 9 rupiah sedikit dan pendapatan bank menambah jumlahnya 44 juta 29. Untuk kelompok yang lain untuk bulan Mei apakah sudah sama semua? Sama. Ya, oke. Berikan tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Dewi dan kalau sudah sama semua, silakan perhatikan Bu Vero ya. Berhubung waktunya sudah mau habis ya, Bu Vero ingin bertanya ke kalian, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Sumber dana wadiah. Sumber dana wadiah ada berapa? Ada 2. Apa sajakah itu?
Biro Wadiah dan tabungan Wadiah. Nah, tadi sudah Bu Vero bagikan ke kalian di grup WA tugas evaluasi kalian untuk dikerjakan di aplikasi Microsoft Word, kemudian nanti dikirimkan ke Bu Vero seperti biasanya ya. Jadi tugasnya nanti dikerjakan soal-soalnya, kemudian dikirimkan ke Bu Vero. Kemudian selain tugas evaluasi tersebut, kalian juga ditugasi sama Bu Vero untuk mengerjakan latihan yang ada di lembar kerja peserta didik ini. Latihan ini gunanya untuk apa? Untuk memperdalam pemahaman kalian terhadap sumber dana Wadiah. Gitu ya. Ini Bu Vero bagikan dulu, silakan kalian juga harus mempelajari materi-materi yang sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Karena apa? Karena beberapa hari lagi kita sudah penilaian akhir semester, ya. Di penilaian akhir semester nanti yang harus kalian pelajari apa saja, untuk kisi-kisinya akan Bu Vero bagikan di grup kelas di WA. Seperti itu ya. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada ya. Oke, karena tidak ada pertanyaan, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Oke. Sekian pelajaran dari Bu Vero hari ini. Kurang lebihnya Bu Vero mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.